dengan mengikuti kegiatan pada sesi ini, Miss yakin kalian tidak akan capek, tidak akan lesu, tidak akan ngantuk. Langsung saja kita mulai karena durasi. Kami di sini, Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di depan ini akan menyampaikan materi tentang lingkungan, terutama lingkungan di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Sebelumnya, mari kita saksikan video. Silakan di slide kedua. Silakan semua yang ada di ruangan ini untuk melihat video yang akan kami tayangkan. Nah, slide 2. Oke, sambil nunggu kakaknya ngidupin videonya, Miss mau tanya, silakan berdiri. Siapa namanya? Siap, perkenalkan, nama saya Salsabila Zakira dari Pelentang 6 SMP Negeri 9 Palembang. Oke, Salsa. Miss mau tanya, pertama kali masuk ke 17, apa yang Salsa rasakan? Terutama lingkungan 17. Siap, untuk lingkungannya asri, penuh pohon-pohon hijau, terus banyak tanaman, sehingga ketika di SMA 17 kami merasakan udara yang nyaman, sejuk. Siap, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Salsa. Semuanya merasakan hal yang sama? Iya. Kalian mau tahu apa sih resep atau apa ya yang dilakukan oleh warga sekolah SMA 17 bisa suasananya itu seperti yang disampaikan Salsa ya, lingkungannya. Nah, nanti kita akan tahu mengapa lingkungan 17 itu sangat-sangat nyaman. Tapi sebelumnya sudah bisa diputar, silakan kita nonton dulu sebelum kita mulai materi. Selamat menyaksikan. Suara musiknya.
kalian sudah menyaksikan video. Minta satu orang ke depan untuk siapa yang berani dulu? Ayo, satu orang silakan yang angkat tangan. Silakan. Oke, baik. Oh, dua, nggak apa-apa dua. Masuk. Berdiri. Silakan sebutkan namanya nanti dari SMP mana, kemudian peloton berapa. Pertanyaannya adalah apa yang kamu saksikan barusan dari video yang barusan ditayangkan ya? Baik, siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ega Hidayatullah dari peloton 1 asal sekolah SMP Negeri 9 Palembang. Jadi yang saya tonton barusan itu bahwa banyak sekali penggunaan plastik yang menyebabkan sampah plastik ini menumpuk. Yang seperti kita tahu bahwa plastik ini merupakan materi yang tidak mudah terurai, sehingga banyak penumpukan. Nah, lebih baiknya kalau kita mengurangi sampah plastik tersebut dan menggantinya dengan barang-barang yang reusable atau bisa digunakan kembali. Contohnya saja seperti gelas yang banyak digunakan tadi diganti dengan tumbler. Yes. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ali Aiga, luar biasa. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Rizku Prima Aziz dari peloton 4. Saya berasal dari SMP Pusri. Jadi ya, tanggapan saya hampir mirip-mirip juga dengan Aiga. Ya, sampah plastik itu sangat, kalau dibuang sembarangan membuat lingkungan kotor itu sudah pasti. Apalagi kalau dibuang di laut. Kan banyak kasus yang hewan laut terjebak karena plastik di dalam lautan atau termakan sampai membunuh populasi dan hampir memunahkan populasinya itu sendiri. Jadi ya, sampah plastik memang harus kita taruh atensi dan perhatian untuk menyelamatkan lingkungan kita dan menjadi lebih asri dan bersih. Terima kasih. baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang di sini. Hadiahnya ini ada hadiah dari tim lingkungan berupa pin ramah lingkungan atau Lucil. Selamat ya. Ini. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oh iya, ini tadi silakan. Ini tadi buat Salsabila yang sudah menjelaskan tentang lingkungan di SMA 17 Palembang. Baik, terima kasih. Semuanya siap jaga lingkungan kita biar tetap bersih? Siap. Kalau kalian mau jadi anak yang berprestasi, mau jadi anak yang sukses, mulai dari awal yaitu menjaga lingkungan. Langsung saja materi kita pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Gilang. Pada Bapak Gilang dipersilakan. Oke, masih semangat ini? Masih. Oke, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya itu Muhammad Gilang Satria. Saya sebagai guru sejarah di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Di sini ada rekan-rekan saya. Di sini ada Miss Marini yang tadi yang berbicara sebagai moderator tadi. Miss Marini sebagai guru seni. Di sebelah Miss Marini ada yang bernama Miss Desi. Miss Desi Indiani sebagai guru informatika. Terus yang di sebelah Miss Desi itu ada Pak Rusli. Oke, Pak Rusli Purwadi SPD sebagai guru biologi. Nah, kebetulan kepala koordinator kami itu tidak hadir pada hari ini, yaitu Pak Karwono. Jadi di sini kami hanya berempat duduk di depan sini. Oke, dari sini boleh lanjut.
Oke, kami sebagai tim lingkungan, kami memiliki rekan kami yaitu Ducil atau Duta Cinta Lingkungan. Sama kayak Perpus tadi, Perpus memiliki rekan yang bernama Duta Literasi. Kami juga memiliki rekan bernama Duta Cinta Lingkungan. Sama, Duta Cinta Lingkungan itu dipilih atau yang ingin mendaftarkan diri ke kami sebagai Duta-Duta Cinta Lingkungan. Kebetulan di sini perwakilan dari Ducil ada nih. Kebetulan beliau juga ketuanya. Ketua dari Duta Cinta Lingkungan periode 2022 sampai dengan 2023. Boleh dong Kak Zodi maju ke depan. Maju, sini. Ya, Kak Zudi, ini kan pasti adik-adik ini mau tanya nih kan, apa sih Ducil itu, apa tugasnya, apa perannya di sekolah gitu kan? Nah, jadi di sini Kak Zudi sebagai Ketua Duta Cinta Lingkungan itu bisa dong menjelaskan kepada adik-adiknya itu apa sih peran Ducil di SMA Plus Negeri 17 ini. Boleh? Ini saya. Oke, terima kasih Pak Gilang sebelumnya. Oke, kenalin mungkin kalian agak kaget kalau kakak itu sebagai Ketua Duta Cinta Lingkungan. Jadi perkenalkan, kakak Ahmad Zuraidi sebagai Ketua Duta Cinta Lingkungan. Mungkin kalian bakal bingung kenapa dan apa sih tujuan dari Duta Cinta Lingkungan. Oke, jadi Duta Cinta Lingkungan itu terpilih dari anak kelas 10 dan juga kelas 11. Dan di tiap tahun kalian akan dipilih secara rolling lagi melalui tes wawancara, tertulis dan juga cukup untuk dua cara tadi, yaitu wawancara dan tes tertulis. Kalau untuk tujuannya kita memiliki 8 pokja nih. Yang pertama ada hidroponik, perikanan, 3R rumah anggrek, pengomposan ekoenzim bank sampah serta toga. Secara simpelnya, kalau kami dalam periode kakak itu kebanyakan kami membahas tentang tata cara dan pembuangan sampah organik maupun anorganik. Dan juga kami fokus pada perikanan yaitu ikan lele. Kalian mungkin sudah habis kan? Dan kalian bakal melihat itu ada kolam ikan lele lumayan besar. Karena kami menampung berapa kilo? Berapa ikan lele kemarin? Ikan lele yang kita tampung 400. Nah, kami sudah membudidaya ikan lele sebanyak 400 ekor. Gak cuma lele sih, karena di sebelahnya juga kita mempunyai hidroponik, yaitu ada tanaman dengan media air. Terus untuk kegiatan lainnya, kami memiliki toga. Toga itu tanaman obat keluarga. Kalian gak bakal nemuin di mana si toga itu karena tersembunyi di belakang gedung A. Dan kalau kalian benar-benar keliling juga, kalian bakal ketemu tuh toga. Selanjutnya ada ini agak unik, yaitu bank sampah. Perlu kalian ketahui sebelumnya kalau bank sampah itu kita hanya mengumpulkan sampah seperti botol minum, aqua gelas ataupun itu ke pihak Duta Cinta Lingkungan. Namun sekarang kami sudah berkontribusi dan bekerja sama dengan Jubel Maruf untuk dikumpulkan. Bahkan kami memiliki program yaitu mengumpulkan 20 botol plastik yang akan ditukarkan menjadi satu minuman yaitu teh botol sosro. Sekarang udah 30 botol plastik. Nanti kalian akan mendapatkan satu minuman gratis. Mungkin itu saja dari kakak ya. Selanjutnya bakal dijelasin oleh Pak Gilang dan juga para pembina yang lainnya. Dan mungkin kalau kalian tertarik dengan Duta Cinta Lingkungan ini, bisa temuin kakak atau pembina-pembina yang lain. Tanyain aja seputar apa Duta Cinta Lingkungan, apa itu kegiatannya, dan yang lainnya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi
di sini tim lingkungan itu memiliki bidang pengolahan lingkungan di sekolah dengan tujuan yang pertama, mengembangkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang lingkungan pastinya. Di sini ada yang udah tahu apa itu lingkungan? Apa itu lingkungan itu? Ada yang tahu nggak? Apa sih lingkungan? Ya, nggak ada yang maju? Ya. Silakan, satu aja ya. Siap, perkenalkan nama saya Atika Dwi Husnia dari SMP Negeri 1 Prabu Muli, Peleton 5. Izin menjawab, lingkungan adalah segala sesuatu atau segala hal yang ada di sekitar kita. Baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Oke. Terima kasih. Jadi siapa namanya tadi? Atika. Atika. Oke, jawaban Atika sudah sangat cukup jelas ya itu. Jadi lingkungan itu adalah sesuatu hal yang berada di sekitar kita. Kamu sudah berada di SMA Plus Negeri 17. Berarti kamu sedang berada di lingkungan SMA Plus Negeri 17 Palembang gitu kan. Terus yang kedua, mendorong partisipasi aktif siswa dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Tadi poin kedua ini berkaitan dengan Duta Cinta Lingkungan tadi. Duta Cinta Lingkungan tadi mengajak kalian agar berpartisipasi untuk melestarikan lingkungan sekolah, mulai dari membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kelas. Terus yang ketiga, membangun sikap tanggung jawab terhadap keberlanjutan. Apa maksudnya? Ya tadi, tanggung jawab. Selesai makan, sampahnya dibuang ke kotak sampah yang sudah ada ketentuan masing-masing. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Nah, itu kan sampah organik apa sih dan sampah anorganik itu apa? Siapa yang tahu bisa ke depan. 2 orang. Anorganik ya, sama organik ya kamu. Ya. Ini nanti. Ada 2 ya, organik dan anorganik saja. Nah, nggak apa, yang itu maju juga. Ya, nanti. Ya. Siap, perkenalkan nama saya Kara Mubarokah. Saya dari Peleton 1. Asal sekolah saya dari SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Kalau sampah, izin menjawab, kalau sampah organik itu sampah yang dapat diuraikan. Misalnya contohnya itu bekas makanan yang kita makan, terus kotoran kita, terus tumbuhan-tumbuhan seperti sayuran, buah, dan lain-lain. Kalau sampah anorganik itu sampah yang tidak mudah teruraikan. Itu contohnya kayak tadi itu sampah plastik, sampah kaleng, kaca, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dari SMP Pusat Palembang, Peleton 7. Izin menjawab, jadi sampah organik itu tuh sampah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi contohnya itu daun dan itu bisa dibuat menjadi kompos atau digunakan untuk tanaman lagi. Dan sampah anorganik itu sampah yang bisa didaur ulang menjadi kerajinan seperti membuat mainan mobilan dari botol bekas. Yang satunya boleh. Silakan jelaskan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufari Wibowo dari SMP ITB Bina Ilmi Peleton 9. Sampah organik itu adalah sampah yang bisa diurai. Contoh yang menjadi pupuk, contohnya seperti kulit apel, sisa-sisa makanan, tulang-tulang ikan, dan tanaman-tanaman mati, daun-daun kering. Sedangkan anorganik itu susah diurai alami atau dalam waktu lama, seperti plastik, karet, kaca,
dan segala macam, tapi bisa didaur ulang atau bisa dibuat menjadi hal yang lebih berguna lagi. Terima kasih. Oke, jawaban ketiganya semua benar ya. Hadiahnya kita sama Budi. Jadi gini, Ya, sampah. dapat hadiah ya. Jadi sampah organik itu sampah yang bisa diurai. Kalau di sekolah itu pastinya daun-daunan yang jatuh dari pohon itu bisa diurai. Diurainya di mana? Di tempat kompos. Tahu tempat kompos di mana? Di dekat lapangan basket itu tempat kompos. Di situ tempat penguraian sampah organik menjadi tanah yang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi kan daun itu ketika dia diurai itu berubah lagi menjadi tanah. Terus sampah yang tidak bisa diurai tapi bisa didaur ulang itu adalah sampah plastik. Nah, di mana tempat mendaur ulang sampah plastik itu di ruangan 3R. Ruangan 3R itu ada di gedung A itu. Tuh, terus tadi ya ini sudah ya tadi. Terus ini guys. Nah, ini ada gambar ini ya. Ada gambar. Bagaimana menurut kalian dan apa solusinya? Satu orang saja ya. Satu orang saja. Silakan. Nanti duduk dulu, angkat tangan ya. Kalau saya bilang angkat tangan, angkat tangan. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Yang baju biru. Biru ya. SMP. Iya, oke dari sini ya. Silakan. Silakan. Oke. Bagaimana menurut kalian? Apa solusinya? Ya, dari gambar yang ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Uzaifah dari SMP Negeri 1 Prawomuli, Peleton 7. Menurut saya tentang gambar A, tentang kelas A dan kelas B, kelas A lebih enak dilihat daripada kelas B karena kelas A terlihat lebih rapi. Dan solusinya menurut saya kelas B dapat dibersihkan dan dirapikan. Oke. Siapa tadi namanya? Andika. Andika. Oke, jawaban Andika. Kelas yang seharusnya itu yang kelas berapa? Iya. Kuat Pak? Iya. Oh, yang rapi, kelas A. Pesan yang mau disampaikan yaitu kita harus menjaga kelas tempat kita belajar agar enak terlihat dan nyaman untuk dipakai belajar. Sekian, terima kasih. Tangan. Ya, hadiahnya berupa ya. Silakan dulu. Banyak ya hadiahnya masih. Oke, benar ya. Jadi kelas yang diinginkan waktu saat belajar itu adalah yang gambar kelas A. Itu yang sangat kondusif ketika kita ingin belajar. Sedangkan kelas B itu kelas yang sangat berantakan, kotor, gitu ya, nggak terawat. Itu kenapa lah faktor kelas B itu begitu? Pasti nggak piket kan? Nah itu jadi kita nanti selain kita belajar itu ada piket kelas nanti. Piket kelas itu dibentuk bersama wali kelasnya nanti. Itu tujuannya apa? Untuk menjaga kelas kalian agar tetap rapi, tidak meninggalkan sampah. Kenapa sampah itu sangat berbahaya bagi kita di kelas? Misalnya kita menyimpan sampah di laci kita. Ketika kita ambil sampah itu yang keluar apa? Selain sampah, yaitu nyamuk. Ya, nyamuk itu kalau di pagi hari itu bisa menyebabkan penyakit, bisa jadi DBD. Makanya di sini pembersihan kelas atau piket kelas itu sangat penting di pagi hari dan pulangnya. Atau kalian nanti kan pulang ke asrama. Sebelum pulang ke asrama itu piket. Sudah ada jadwalnya nanti Senin, Selasa sampai Jumat. Itu jangan lupa piket kelas. Piket kelas itu sangat penting. Nah, di sini ada gambar lagi nih. Kegiatan apa ini?
3. Yang mana Bu Desi? Di gambar itu kan ada pertanyaannya dibolehkan. Berarti ada 2 opsi, siapa yang membolehkan dan siapa yang tidak boleh. Berarti untuk yang pertama kita beri kesempatan yang membolehkan, siapa? Tunjuk tangan. Iya, ulang ya. Yang membolehkan ya. Itu kan ada apakah kegiatan pada gambar ini dibolehkan. Nah, siapa yang membolehkan? Jadi pilihan pertama siapa yang membolehkan. Jadi saya hitung ulang ya. Bu Desi. 1, 2, 3. Yang baju pramuka. Baju pramuka, iya. Ini yang membolehkan. Iya, ini yang membolehkan ya. Untuk yang kedua ini yang tidak membolehkan. Yang tidak dibolehkan. Ya. Saya hitung ulang. 1, 2, 3. Gimana Pak? Yang mana? Hijau ya? Iya, itu. Ya. Oke. Oke, yang belum dapat tapi ya. Iya. Masih banyak hadiahnya. Oke, silakan. Oke, boleh dijelaskan ya. Tadi ini yang tidak membolehkan. Iya. Apa tidak dibolehkan? Siap, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Kamila Samaris. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Bengkulu dari Peleton 3. Menurut saya, gambar di atas atau makan di kelas itu tidak dibolehkan. Mengapa? Karena makan di kelas akan membuat kelas tidak kondusif jika kita tidak membersihkan kelas tersebut. Apalagi jika makan di kelas itu waktunya cepat, otomatis kita tidak bisa membersihkan kelas itu. Selain itu juga, makanan yang kita tidak buang nanti akan berbau tidak sedap. Maka itu, saya tidak menyarankan untuk makan di kelas. Terima kasih. Oke. Silakan yang satunya boleh dijelaskan. Baik, siap izin memperkenalkan diri. Nama saya Akila Fawad Yuswa, berasal dari SMP Negeri 12 Palembang, tepatnya dari Peleton 7. Jadi, menurut pendapat saya, kegiatan di atas itu boleh dilakukan, asalkan di jam istirahat. Dan juga, kegiatan di atas itu diperbolehkan karena menggunakan makanan, wadah tempat makanan yang berasal dari diri sendiri, yakni bukan berasal dari plastik ataupun yang bisa menambah sampah di sekitar kita. Tetapi kegiatan ini juga harus disertai dengan kita harus menjaga kebersihan. Oke, gimana Pak Rusli dari jawaban kedua anak ini? Nanti kita lihat pendapat Pak Rusli dulu ya. Oke, jawaban yang bagus. Untuk yang tidak dibolehkan, yang benar, untuk di lingkungan SMA 17 itu tidak diperbolehkan kalian makan di dalam kelas. Kenapa? Karena nanti akan hilang rasa tanggung jawab kalian untuk menjaga kebersihan di kelas. Itu kenapa dilarang. Kemudian akan meninggalkan bau di dalam ruangan. Terutama kan ruangan kelas kita banyak yang ber-AC. Maka aroma makanan yang ada itu akan tetap tertinggal di dalam ruangan dan itu nantinya akan mengganggu konsentrasi kalian belajar. Oke. Tuh. Kemudian untuk jawaban temanmu yang diperbolehkan itu juga boleh, tapi karena alasan yang diberikan itu berada pada lingkungan sekolah, artinya kita untuk membiasakan diri ya, penempatan di mana makan sebenarnya. Di kelas itu bukan tempat makan. Tapi memang ada beberapa sekolah mereka mengizinkan siswanya untuk makan di dalam kelas. Jadi pertanyaan ini bukan untuk lingkungan SMA 17 ya, maka dia bisa menjawab itu diperbolehkan. Tapi untuk lingkungan SMA 17 itu tidak diperbolehkan. Paham? Oke.
Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya, dapat hadiah lagi ya, berupa sampo dan permen. Ya, biar rambutnya bersih, biar rambutnya wangi. Kalau permennya. Oke ya, di sini ada poin-poin penting lagi program lingkungan. Yang pertama ada pengolahan limbah. Tadi pemisahan, daur ulang dan pengolahan sampah. Pemisahan dan daur ulang itu ada poinnya sendiri, yaitu di ruang 3R. Terus pengelolaan sampah tadi kayak di kompos tadi di dekat lapangan basket. Kedua, penempatan tempat sampah terpisah di seluruh sekolah. Nah itu kita udah ada label-labelnya sendiri, seperti apa namanya, sampah organik dan sampah anorganik. Nanti kalau anak-anak mau membuang sampah tuh benar-benar dilihat ya, dilihat kotak sampahnya tulisan apa, organik atau anorganik. Kalau membuang sampah plastik ya pasti di tempat anorganik gitu. Nah, jadi contohnya kompos dan ekoenzim. Nah, apa itu ekoenzim? Ekoenzim itu sama, pemanfaatan apa namanya, sampah yang tidak bisa, iya, limbah organik dari sisa kulit buah. Limbah organik kulit buah itu bisa dimanfaatkan lebih menjadi pengharum ruangan atau tempat pel gitu ya. Terus selanjutnya, nah, terus kita ada juga program pengolahan tanaman. Yang pertama penyemaian, penanaman, perawatan, terus identifikasi dan penamaan tanaman. Contoh hidroponik itu. Yang kedua toga, yang ketiga rumah anggrek. Next. Terus kita juga ada, ini agak beda ya, budidaya ikan. Budidaya ikan itu pertama ada pemeliharaan, nebar bibit. Yang kedua pemberian pakan. Pemberian pakannya 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Yang ketiga panen. Terus dari panen itu kita jual. Terus manfaat program lingkungan di sekolah, yang pertama tadi mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab. Ya, tadi mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Itu kan tanggung jawab kamu. Sampah-sampah kamu ya kamu harus membuangnya di tempat yang sudah tersedia. Terus piket tadi juga sebagai bentuk tanggung jawab. Misalnya kamu nggak piket, ada aja guru yang nggak mau masuk ke kelas kamu karena kamu nggak piket. Nah, itu kamu sudah membuat kesalahan. Jadi dalam artian sebelum belajar atau sesudah belajar piket. Pagi pas datang sekolah, pulang sekolah piketlah. Demi kesejahteraan dan kenyamanan kamu juga piket itu kan. Terus yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang berkelanjutan. Tadi kelas bersih, belajarnya lanjut. Jadi guru-guru juga senang lihat kelas-kelasnya bersih. Jadi ada kebahagiaan dari guru dan kamunya juga. Kalau kelas bersih kan enak belajarnya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial, kepemimpinan dan kolaborasi. Nah, itu sama-sama berkolaborasi. Tadi Ducil mengarahkan kamu untuk selalu menjaga kebersihan. Saling berkolaborasi antara tim Duta Cinta Lingkungan dan kamunya. Kamu berkolaborasi sesama kelas kamu sendiri maksudnya untuk menjaga kebersihan kelas itu sendiri. Jadi memang benar-benar lingkungan dan sampah itu menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Bukan di sekolah kita aja, di Indonesia nih malahan itu hal yang sepele, tapi itu kadang dianggap remeh. Hal yang sepele itulah yang bakal dianggap remeh oleh orang lain, oleh kita juga bahkan. Jadi lingkungan itu adalah hal yang sepele. Nanti piket. Nah kalau nanti kapan lagi dilakukannya gitu kan? Jadi untuk sekali lagi diingatkan bahwa menjaga lingkungan itu adalah hal yang paling utama. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah itu berarti kalau nggak bersih berarti nggak beriman gitu, bener? Nggak juga. Ya, jadi
kita tetap harus menjaga kebersihan itu sendiri gitu ya. Dari kitanya, dari rasa tanggung jawab kita itu sendiri. Oke, slide selanjutnya. Kesimpulan ya, kesimpulan kita udah masuk kesimpulan. Program lingkungan di sekolah adalah upaya untuk menciptakan kesadaran keterlibatan siswa dalam pengolahan dan pelestarian lingkungan sekolah. Yang kedua, program ini kita dapat menjaga lingkungan sekolah yang bersih, hijau dan berkelanjutan. Yang ketiga, mari kita bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dengan lingkungan yang bersih. Ya, itu. Yuk, lanjut. Nah, ini mungkin foto-foto kegiatan-kegiatannya. Ini foto kegiatan hidroponik atau tanaman tanpa tanah. Itu melalui air ya. Next. Ini budidaya ikan. Itu. Budidaya ikan ini sama sebelah hidroponik di dekat lapangan basket. Next. Ini kegiatan-kegiatan pelestarian tanaman, gitu ya. Itu dari Balai Karantina Pertanian. Itu mereka memberikan hibah tanaman kepada sekolah kita. Next. Ini rumah anggrek yang dijelaskan tadi, tanaman-tanaman yang mengandung sifatnya harum, melati contohnya, atau lidah mertua. Selanjutnya, ini sama pelestarian dan pemeliharaan tanaman. Selanjutnya, ini juga sama yang tadi, itu tanaman cabai, tanaman pangan lebih cepatnya. Ada cabai, terong dan bawang. Selanjutnya, nah ini 3R ya. 3R itu memanfaatkan sampah-sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat. Itu contohnya tutup botol ya, tutup botol. Tuh. Next. Nah, ini ekoenzim tadi. Itu limbah kulit-kulit buah seperti jeruk. Next. Nah, ini kegiatan kami itu menempel sampah-sampah dengan pengkhususan ya, organik dan anorganik. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Miss Marini. Baik, terima kasih Bapak Gilang yang sudah memberikan materi. Ya, masih banyak sebenarnya yang mau disampaikan, tapi berhubung waktu sudah dapat kode juga. Jadi untuk sesi selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Karena keterbatasan waktu, kita batasi cuma satu penanya saja sebagai refleksi juga tentang materi yang barusan disampaikan. Yuk, siapa yang mau bertanya atau merefleksi materi atau apa yang kalian tangkap pada sesi lingkungan hari ini? Silakan satu orang saja. Ayo, 1, 2, silakan, luar biasa. Yuk, silakan maju ke depan untuk memberikan pertanyaan atau merefleksi kegiatan hari ini dengan materi lingkungan. Silakan, Kak. Ini sebagai penanya pertama dan terakhir. Karena waktu, yuk silakan. Luar biasa. Berikan applause untuk teman kita, teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mendapatkan materi tentang lingkungan. Apa sih yang didapat oleh Adin tentang apa? Banyak sekali tentang jagung. Satunya mulai dari budidaya ikan, terus ke beberapa kegiatan lainnya yaitu menjaga lingkungan, 3R, dan satunya lagi dan kompos. Kak Juni langsung dijawab langsung oleh Ketua Ducil Duta Cita Lingkungan SMA 17. Kak Ducil, memang Kak Ducil. Ya, Anin tadi bertanya, apa sih tugas itu? Apa saja tugas dari Ducil Duta Cita Lingkungan? Kemudian kapan pendaftarannya, cara pendaftarannya? Singkat saja Kak Yudi, karena waktunya ya Kak Yudi ya. Oke, terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau kita membahas tentang tugas dan kunci itu nggak bisa kakak jabarin karena memang benar-benar banyak dari Pokja sendiri. Sudah terhitung tadi Pokjanya kan sudah ada 8 tuh. Jadi kalau kita membahas satu-satu tuh nggak cukup nih waktunya. Secara garis besar memang kita tuh dari Duta Cinta Lingkungan benar-benar gimana caranya lingkungan di Jubel ini bersih, bagus dan enak dan layak kita pakai gitu. Selain kita membahas tentang sampah organik dan anorganik, kita memang banyak membahas tentang cara pemilahan dan cara kreativitas kita bagaimana cara memperbaiki dan solusi pada lingkungan kita yang kadang dibilang buruk atau kadang dibilang masih kotor oleh beberapa orang. Jadi untuk tugasnya nggak bisa dijabarin maaf ya. Tapi kalau untuk pendaftaran, kami selalu membuka pendaftaran kurang lebih pada bulan September. Jadi pada saat bulan November kita sudah pengukuhan dan kita sudah resmi menjadi Duta Cinta Lingkungan. Kalau untuk persyaratan dan pendaftarannya mudah kok. Cuma kita pilih Pokja apa yang kita pengen dan kita bakal diarahi oleh kakak-kakaknya. Kalian akan melakukan wawancara seputar Pokja tersebut. Terima kasih. Terima kasih Kak Juni, luar biasa sekali. Ya boleh hadiahnya Bu Desi ada? Oke, terima kasih. Buat Kak Juninya ada nggak hadiahnya Desi? Nggak ada ya, nanti di belakang. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Kak Juni. Baik, tidak terasa materi lingkungan ternyata sudah habis waktunya, sudah dapat